Makanya aku minta acaranya diundur ke minggu depan aja sekalian, biar aku bisa sekalian melamar. Kalimat itu menggantung di udara. Sunyi. Waktu seperti berhenti berdetak. Azarin sontak melotot. Sendok kayu di tangan yang sudah dia pegang lagi, kembali jatuh ke atas meja dengan bunyi gedebuk. Bu Mahira membeku, matanya membesar, menatap putra bungsunya seperti baru saja mendengar kabar dari dunia lain. Kamu bilang apa tadi, Dav? Tanya Bu Mahira dengan suara rendah, tetapi jelas menyimpan keterkejutan. Davian menunduk sejenak, lalu menatap mereka berdua dengan tatapan mantap meski hatinya berkecamuk. Aku serius, Bu. Mbak Aza juga dengar, kan? Aku mau ngelamar. Mbak Alea. Azarin membatu. Sorot matanya bergetar. Napasnya tercekat. Seakan ada angin besar yang menerjang dadanya. Bu Mahira tampak tercengang. Alea, maksud kamu? Kakaknya Azarin. Davian mengangguk. Iya, Bu. Aku sudah bilang sama Papa. Beliau gak marah. Tapi aku belum bilang ke Mbak Aza. Aku mau bicara baik-baik. Tapi malah keceplosan begini. Azarin masih berdiri mematung. Tangannya menggenggam tepian meja begitu kuat, seolah jika dia tak berpegangan, tubuhnya bisa runtuh saat itu juga. Di kepalanya, gema kalimat barusan terus berputar seperti palu godam, Davian ingin melamar Alea. Sementara itu, Davian menunduk, nyaris tak berani mengangkat wajah. Suaranya lirih, seperti anak kecil yang takut dimarahi. Mbak, marah? Iya. Tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Tak ada respons. Davian menoleh sedikit, berusaha mencari sorot mata dari wanita yang sudah seperti kakaknya sendiri itu. Namun, Azarin tak bergeming. Matanya kosong, bibirnya mengatup rapat, namun dadanya naik turun tak beraturan. 8. Bu Mahira yang sedari tadi menyimak, mengerjap pelan. Dia mencoba memecah kekakuan di udara. Tunggu dulu, Davian. Ibu tadi salah dengar, bukan? Kamu bilang apa barusan? Davian mengangkat wajahnya sedikit, sorot matanya mantap meski jelas menyimpan gugup yang tak bisa disembunyikan. Ibu gak salah dengar. Tadi yang aku bilang, itu benar. Aku ingin melamar Mbak Alea. Belum sempat kalimat itu benar-benar selesai, suara Azarin tiba-tiba menggelegar, mengiris udara di dapur yang semula hangat. Tidak. Suara itu memecah keheningan, tajam dan penuh gemuruh luka. Davian dan Bu Mahira sontak tersentak kaget. Wajah Bu Mahira terbelalak, sementara Davian langsung menoleh cepat, menatap kakak iparnya yang kini berdiri tegak seperti gunung yang siap meletus. Aku tidak merestui keinginanmu. Lanjut Azarin, suaranya serak, tetapi tetap teguh. 9. Kenapa, Mbak? Suara Davian pecah, bergetar, nyaris terdengar seperti bisikan yang tertahan oleh luka. Dia menatap Azarin dengan mata berkaca, tak percaya bahwa satu-satunya orang yang dia takuti penolakannya, justru benar-benar menolaknya. Kenapa harus kakakku? Tanya Azarin tajam, suaranya tegas, tetapi penuh beban. Apa gak ada wanita lain di dunia ini, Davian? Apa harus dia? Davian terdiam sejenak, mengatur napasnya yang memburu, lalu menatap Azarin dengan mata setegas hatinya. Karena aku mencintainya, ucapnya mantap. Karena aku ingin menjaganya. Karena aku siap bertanggung jawab atas hidupnya. Termasuk janin dalam kandungannya. Ucapan itu membuat Bu Mahira menunduk pelan, air matanya jatuh tanpa suara. Sementara Azarin, tubuhnya sedikit goyah, tetapi segera menguat lagi. Dia menghela napas panjang, begitu panjang sampai cadarnya bergerak pelan tertiup hembusannya. Tangannya menggenggam adonan yang belum selesai dia bentuk, kini seperti tak berarti lagi. Aku tetap menolak, Dav, ucap Azarin lirih, namun tajam seperti pisau. Dengan alasan apapun, aku tidak bisa merestui kalian. Mbak, kenapa? Suara Davian melemah, seperti bocah yang kehilangan arah. Apa karena usia? Mbak Alea memang lebih tua, tapi itu gak masalah buatku.
Azarin menggeleng perlahan, seperti menepis harapan terakhir yang bersisa di dada adik iparnya itu. Ini bukan cuma soal umur, katanya pelan. Usia memang hanya angka, iya. Tapi aku minta, cari yang lain. Jangan kakakku. Davian bangkit dari kursinya, wajahnya mulai memerah, antara putus asa dan dorongan cinta yang tak bisa dia padamkan. Mbak, kasih aku alasan yang jelas. Bukan penolakan tanpa penjelasan. Aku mohon, kenapa? Azarin menunduk. Lama. Seperti sedang menelan sesuatu yang getir dan menyesakkan. Namun, ketika dia kembali menatap Davian, hanya satu hal yang dia ucapkan dengan suara parau namun tak tergoyahkan. Aku tidak bisa memberimu alasan. Tapi tolong, jangan paksa aku merestui ini. Davian terpaku selama beberapa saat, menatap kakak iparnya yang kini sudah kembali memegang adonan kue. Dadanya sesak. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada ditolak, tanpa tahu kenapa. Aku gak bisa diam saja, Mbak, ujar Davian lagi, dan terdengar serak, hampir seperti keluhan yang terlalu lama dia pendam. Kalau Mbak Aza gak bisa kasih aku alasan yang jelas, aku gak akan diam saja. Aku hargai Mbak sebagai kakak ipar, makanya aku datang baik-baik. Aku masih minta restu, bukan main serobot. Tapi tolong, kasih aku alasan, Mbak. Napasnya memburu, seperti berlari dalam amarah yang dibungkus kesabaran. Kalau enggak, aku akan tetap meminang Mbak Al. Tanpa restu sekalipun. Seketika, suasana dapur terasa membeku. Dav, jaga bicaramu. Tegur Bu Mahira tajam, nada suaranya naik untuk pertama kali sejak percakapan itu. 10. Dimulai. Jangan sampai kata-kata kamu menyakiti hati Azarin. Pandangan Davian langsung melemah, namun tidak surut. Matanya memerah, tidak menangis, tetapi jelas tampak diselimuti amarah dan kecewa yang tak bisa dibendung. Aku frustrasi, Bu. Ucapnya lemah. Aku gak ngerti kenapa Mbak Aza menolak. Dalam syariat agama pun gak ada larangan. Jadi kenapa? Apa ibu juga sependapat sama Mbak Aza? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dapur yang semula ramai dengan aroma adonan kue kini hening seperti ruang sidang. Bu Mahira terdiam. Lidahnya keluh. Sebagai ibu, dia ingin bersikap adil. Dulu, dia dan sang suami memang pernah menjodohkan Din dengan Safa, gadis solehah yang mereka banggakan. Dan saat Safa wafat setelah melahirkan Alina, rumah pun ikut kehilangan cahaya. Hingga Azarin datang, dan perlahan membangkitkan cinta yang hilang itu untuk Din. Sejak saat itu, mereka sepakat tidak lagi memaksakan kehendak soal jodoh, biar anak-anak yang memilih. Bu, kenapa diam saja? Desak Davian lagi, matanya mulai berair, meski tak satu pun jatuh. Ibu juga gak setuju aku nikah sama Mbak Al. Bu Mahira menghela napas dalam-dalam, mencoba mencari jeda untuk meredakan situasi yang semakin panas. Bisa gak, jangan sekarang kamu bahas ini, Dav. Ucapnya akhirnya. Suaranya terdengar lembut, tetapi mengandung ketegasan. Aza juga butuh waktu. Keputusan kamu ini bukan hal ringan, dan kamu tahu itu. Jangan bikin rumah ini jadi gaduh, jangan buat suasana jadi gak nyaman. Davian terdiam, lalu menunduk. Tangannya mengusap wajahnya sendiri, berusaha menghapus letupan-letupan emosi yang tak mampu ia kendalikan. Gimana aku bisa tenang, Bu? Gumamnya parau. Waktu aku di Indonesia tinggal sebentar. Aku harus balik ke Mesir minggu depan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hening. Tak ada yang menjawab. Azarin masih membatu di tempatnya. Pandangannya kosong, dadanya naik turun pelan menahan gejolak yang tak bisa diluapkan. Akhirnya, dengan suara serak dan berat, dia mencoba bicara. Maaf. Maafkan aku, Dav. Aku hanya ingin kamu mendapatkan yang terbaik. Yang mungkin. Lebih layak. Alea baik, tapi... Tapi apa? Potong Davian, nadanya mulai meninggi meski masih terdengar bergetar.
Abangku juga menikahi Mbak Aza dengan status janda, kan? Sepersekian detik dunia seperti berhenti berputar. Kata-kata itu menghantam Azarin lebih keras dari tamparan manapun. Matanya membelalak, napasnya tercekat, dan hawa panas mendadak memenuhi seluruh wajahnya dari balik cadar. Bu Mahira mematung. Matanya langsung melotot pada putra bungsunya. Namun belum sempat Bu Mahira menegur, Davian lebih dulu membuka suara. Lantas, kenapa aku harus diminta cari wanita yang lebih baik, kalau aku merasa Alea sudah cukup baik, cukup layak jadi istriku? Davian menggeleng dengan ekspresi muram. Apa cuma karena masa lalu, Mbak? Suara Davian lirih, tetapi nadanya syarat dendam yang terpendam. Apa karena Alea pernah jadi luka dalam hidup Mbak Aza, makanya sekarang dia gak pantas jadi bagian dari keluarga ini? Azarin terdiam, tidak mengelak, tidak menjawab. Namun, diamnya justru membuat Davian semakin 11. Terbakar. Jangan bilang ini bukan soal pribadi, karena jelas sekali, Mbak Aza cuma gak mau ada Alea di dekat kita, di dekat keluarga ini. Karena apa? Takut bayangan lama datang lagi. Takut luka lama terkuak. Davian. Suara Azarin akhirnya terdengar, lemah dan pelan, namun Davian memotongnya cepat. Tapi itu egois, Mbak, gumamnya getir. Selama ini aku pikir Mbak Aza orang yang bijak. Tapi ternyata, yang Mbak jaga bukan kebaikan keluarga, tapi kenyamanan posisi Mbak sendiri sebagai satu-satunya menantu. Azarin menahan napas, seolah satu demi satu tusukan kata itu menembus dadanya. Kalau Abang Din bisa menikahi Mbak yang juga punya masa lalu, kenapa aku gak bisa menikahi Alea? Apa karena Mbak takut Alea akan mengambil cahaya yang selama ini cuma Mbak yang punya di rumah ini? Seketika wajah Azarin memucat. Atau, Mbak takut dibandingkan. Takut kalau akhirnya bukan cuma Mbak yang dipuja sebagai istri terbaik, menantu ideal, wanita paling salehah. Sudah cukup, Davian. Tegur Bu Mahira dari kejauhan, tetapi Davian mengabaikannya. Mbak bilang aku terlalu muda. Tapi sepertinya yang kekanak-kanakan bukan aku, Mbak. Dan yang gak bisa berdamai dengan masa lalu. Azarin perlahan memalingkan wajahnya. Namun dia tak bisa menyembunyikan air mata yang mulai mengembun, menyesakkan dada. Cadarnya menjadi penghalang yang tak mampu meredam panasnya luka hati. Benarkah tebakanku? Davian mengembuskan napas panjang, lalu menatap tajam ke arah kakak iparnya. Jangan-jangan Mbak Aza takut, iya. Takut punya saingan di keluarga ini. Biar predikat menantu Pali. Astagfirullah, Davian. Hardik Bu Mahira, tetapi itu belum cukup menghentikan lidah Davian yang mulai dikuasai emosi. Aku ngomong jujur, Bu. Karena sikap Mbak Aza gak masuk akal. Mbak Aza gak bisa kasih alasan yang jelas, malah menolak begitu saja. Jadi aku, plak. Tamparan itu mendarat keras di pipinya. Davian terhenyak. Wajahnya menoleh ke samping, pipinya memerah akibat telapak tangan ibunya yang gemetar karena amarah. Jangan pernah kamu merendahkan perempuan seperti itu lagi, apalagi kakak iparmu. Suara Bu Mahira bergetar. Dia tetap istri sah kakakmu, dan ibu dari Alina, Davian. Davian tak sanggup membalas. Napasnya tercekat. Rasa bersalah mulai menyesap ke dalam dada, tetapi belum sempat dia bicara, suara isakan tertahan terdengar dari kursi seberang. Azarin berdiri perlahan, menunduk dalam, lalu berbalik tanpa sepatah kata. Gamis panjang berdesir lembut mengikuti langkah cepatnya meninggalkan dapur. Dia berlari ke kamar, menutup pintu begitu sampai, dan terdengar suara kunci diputar dari dalam. Aza sayang. Suara Bu Mahira terdengar lirih dan parau di balik pintu kamar yang tertutup rapat. Tangannya mengetuk pelan, seolah tak ingin menambah beban di dada menantunya. Sayang, maafkan Davi, nak. Dia masih labil, dia cuma terlalu keras memperjuangkan cintanya. Suaranya bergetar, lidahnya keluh, tak sanggup merangkai kalimat yang bisa menenangkan hati Azarin.
Di balik pintu, Azarin tak bergeming. Tubuhnya bersandar di daun pintu, lututnya dilipat rapat ke dada, dan tangannya memeluk dirinya sendiri seolah ingin melindungi hatinya yang retak. Air mata yang sejak tadi 12 ditahannya akhirnya pecah, jatuh begitu saja membasahi cadar, lalu merembes turun, menyusuri pipi yang memerah karena emosi yang ditahan. Suara-suara dari luar seperti teredam. Dia menutup kedua telinganya dengan telapak tangan, berharap semua itu tak nyata. Bahwa kata-kata yang menyayat tadi hanyalah mimpi buruk yang akan lenyap saat ia membuka mata. Namun, nyatanya, luka itu nyata. Tajam, menancap. Davian, lelaki yang selama ini dia perlakukan seperti adik sendiri, baru saja menyeret harga dirinya ke jurang yang tak pernah dia duga akan datang dari keluarga ini sendiri. Di luar kamar, Bu Mahira masih berdiri dengan wajah kosong. Matanya menatap daun pintu yang memisahkannya dari Azarin. Pintu itu, seolah menjadi simbol dinding yang baru saja dibangun oleh luka dan kekecewaan. Selama ini Azarin tak pernah menyakiti siapapun. Dia adalah menantu yang penurut, penyayang, dan tulus menjaga kehormatan rumah tangga Din. Namun hari ini, putranya sendiri, anak lelaki yang dia lahirkan dengan susah payah, telah membuat menantunya menangis karena merasa direndahkan. Bu Mahira mengusap wajah tuanya yang mulai basah oleh air mata. Dia tak menyangka akan melihat hari ini datang, di mana dua orang yang dia cintai saling melukai, dan dia berada tepat di tengah badai itu. Dengan langkah berat, dia meninggalkan depan kamar. Dapur menjadi tujuan berikutnya. Namun, tak ada aroma masakan yang menenangkan di sana. Hanya keheningan yang menggantung di udara, dan sisa ketegangan yang belum selesai. Di antara tumpukan adonan yang belum dibentuk, dan baskom air yang nyaris tumpah, Bu Mahira bersandar pada meja dapur. Dia menunduk, dadanya sesak. Sementara, Davian tetap berdiri di tempat. Kepalanya tertunduk, bibirnya gemetar menahan perasaan yang tiba-tiba berubah jadi getir. Selama beberapa saat, keheningan sesaat menyelimuti dapur. Hanya terdengar desah napas berat Bu Mahira yang berusaha meredam amarah dan luka hatinya. Tatapannya tajam tertuju pada putra bungsunya yang masih berdiri menunduk, seolah sadar betul bahwa dia baru saja melewati batas. Davian, ucap Bu Mahira, pelan tetapi penuh tekanan. Kamu itu anak yang paling lembut dari kecil. Jarang membantah, apalagi berkata kasar. Tapi hari ini, demi restu yang belum kamu dapat, kamu tega menyakiti hati kakak iparmu yang selama ini selalu menganggap kamu adiknya sendiri. Davian tetap diam. Rahangnya mengeras, menahan perasaan bersalah yang mulai menggerogoti. Kamu pikir cinta itu alasan buatkanmu bisa menginjak harga diri orang lain. Memaksa semua orang terima keinginanmu. Suara Bu Mahira mulai bergetar. Kamu gak tahu, Dav, seberapa besar Aza berjuang untuk bisa berdiri di rumah ini. Dia mungkin gak sempurna, tapi dia punya harga diri, dan kamu baru saja menginjaknya. Napas Bu Mahira tercekat. Dia mengusap matanya, mencoba menenangkan diri, tetapi amarahnya belum reda. Apalagi kamu tadi sempat bilang. Dia takut tersinggung. Ya Allah, Davian. Kamu pikir dia begitu rendahnya? Suasana makin tegang, hingga langkah kaki terdengar dari dalam. Tak lama, Pak Argatama muncul dari arah ruang baca, wajahnya terlihat bingung. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyanya heran, menghentikan langkah di ambang pintu dapur. Papa dengar suara ibu manggil Aza dari tadi. Bu Mahira menoleh, lalu menghela napas berat. Sorot matanya menunjukkan kekesalan yang masih menggelora, namun dia berusaha menjelaskan dengan nada lebih tenang. Anak kita ini, ujarnya pelan tapi tegas. Baru saja bicara yang melukai hati Aza, karena niatnya ingin. 13. Menikahi Aleya tidak direstui. Pak Argatama mengerutkan dahi, menatap Davian yang masih tertunduk lesu. Dav. Benar itu. Tanyanya perlahan. Davian mengangguk tanpa suara. Bahunya turun naik menahan gejolak di dada.
Dia tak mampu menatap ayahnya. Papa bisa terima kalau kamu marah, kecewa, bahkan frustasi. Tapi Papa tidak akan pernah bisa terima, jika kamu menyakiti hati seorang perempuan, apalagi dengan cara yang kamu lakukan tadi. Davian menunduk. Sementara Pak Argatama menarik kursi, duduk di hadapan putranya. Dia menautkan jari-jarinya di atas meja, lalu menatap lurus, dalam, menusuk. Kamu tahu, nak, Papa tidak pernah mengajari anak-anak Papa untuk meninggikan suara, apalagi menyakiti hati perempuan. Davian menelan ludah, kering. Jantungnya berdegup, karena dia tahu ini bukan teguran biasa. Apapun alasan Azarin En menolak permintaanmu, kamu tidak punya hak merendahkannya. Lanjut Pak Argatama. Suaranya tak meninggi, tetapi tegas, tebal dengan amarah yang terbungkus kendali matang.